Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Kiranya sukacita dan damai sorga menyertai engkau. Kita telah berada di Sabat Tuhan yang kudus. Hadirat Sabat menambah sukacita kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah pencipta alam semesta, terima kasih untuk Sabat-Mu yang kudus. Engkau menjaga dan menopang hidup kami sepanjang 6 hari. Engkau berkati kami. Di Sabat-Mu yang penuh berkat ini, damai Sabat, pengampunan-Mu menjadi bagian kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Nats ini sangat indah dan mendalam. Ayat ini merupakan jeritan hati Daud di masa-masa tersulit hidupnya. Ketika ia dikhianati oleh sahabat dekatnya sendiri, Ahitofel, dan dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. 3 perkara yang dilakukan oleh Raja Daud, berseru kepada Tuhan dengan konsisten. Frase ini menyatakan kepada kita di waktu petang, pagi, dan tengah hari, menggambarkan sebuah kehidupan doa yang terus-menerus dan tidak putus-putus. Ini berarti mencakup seluruh siklus hari. Daud berdoa dengan bersungguh-sungguh. Di tengah badai hidup, godaan terbesar menyerah atau mencari pertolongan manusia terlebih dahulu. Daud mengajarkan kita untuk menjadikan doa sebagai nafas hidup kita. Datanglah kepada Tuhan di setiap waktu, baik saat memulai hari, pagi hari, di tengah kesibukan tengah hari, maupun saat menutup hari sebelum kita beristirahat. Biarkanlah segenap hidup kita adalah doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Daud juga menangis kepada Tuhan. Daud adalah seorang raja yang besar, seorang pahlawan perang yang gagah berani. Namun di hadapan Tuhan, ia tidak menutupi kegagalannya, kekecewaannya, atau kepura-puraan. Dia tidak menggunakan topeng, namun ia mengaku bahwa ia cemas dan menangis. Sebagai orang beriman, kita memiliki iman yang sejati, bukan berarti tidak bisa merasa cemas atau menangis. Di hadapan Tuhan, Tuhan mengizinkan untuk kita rapuh. Tapi panggilan altar doa adalah tempat yang paling aman untuk menumpahkan seluruh air mata kita, ketakutan kita, kecemasan, dan luka hati saudara. Tuhan sungguh menghargai kejujuran hati kita. Tuhan merindukan anak-anak Tuhan datang di hadapannya dengan permohonan yang sungguh.
Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Lalu bagian yang terakhir, ada satu deklarasi yang sangat penting untuk kita ketahui. Puncak dari renungan kita ayat ini, kalimatnya ditutup bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan sebuah deklarasi iman yang mutlak. Daud berdoa, Tuhan mendengar suaraku. Daud tidak berkata semoga Tuhan mendengar. Atau Daud berkata mungkin Tuhan akan mendengar. Melainkan dengan satu kepastian, Tuhan mendengar. Dalam kehidupan kita di dunia yang selalu berubah, kita tahu bahwa kelegaan hanya datang kepada Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, satu kepastian bahwa Tuhan mendengar doa kita. Doa kita tidak memantul di langit-langit. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, mendengarkan jeritan hati kita. Tangannya dengan penuh kasih mengangkat kita dari keterpurukan. Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Tuhan mengerti setiap problema hidup kita. Tuhan tahu setiap kebimbangan hidup kita. Bahkan Tuhan mendengar setiap desa nafas hidup kita, apalagi tangisan yang tak terucap, bahkan setiap seruan cemas kita semua. Tuhan mendengar. Pendengarannya sungguh adalah jaminan bahwa Dia akan bertindak. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kekuatan yang datang dari firman. Engkau sungguh baik mendengar setiap permohonan doa kami. Di Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan, kami dikuduskan. Kami disucikan, kami berbahagia, kami berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.